Hello guys, welcome to my channel. Gimana kabar kalian semua? Sehat? Sip, mantap. Kali ini gua mau menceritakan satu kisah. Kisah ini memerlukan satu fokus kita, satu keseriusan kita dalam menyimaknya guys. Karena kisah ini cukup panjang dan ceritanya cukup rumit. Sip, mantap. Pada 21 Agustus tahun 1968, Antonio Lobianco yang berumur 29 tahun adalah seorang pekerja konstruksi. Saat itu dia sedang pindah dari Sisilia menuju Tuscany bersama pacarnya yang bernama Barbara Loggi yang berumur 32 tahun. Mereka berdua saat itu ditembak hingga tewas dengan senjata kaliber 22 di sebuah kota yang bernama Signa yang terletak sebelah barat dari Florence. Anak Loggi yang bernama Natalino Mele saat itu berumur 6 tahun ya. Saat Lobianco dan Loggi ini ditembak, si Natalino ini sedang tertidur di jok belakang mobil. Ketika bangun, dia mendapati ibu dan kekasih ibunya ini telah tewas. Lantas Natalino pergi ke sebuah rumah terdekat dan mengetuk-ngetuk pintu sambil mengatakan, "Buka pintunya dan biarkan aku masuk. Aku ingin tidur dan ayahku sedang sakit di rumah." Mungkin maksudnya ayah kandungnya ya guys, sedang sakit di rumah gitu. "Kamu harus mengantarku pulang karena ibuku dan kekasihnya tewas di mobil mereka." Di tempat asalnya di Sardinia, Barbara Loggi ini dikenal sebagai perempuan yang memiliki banyak kekasih. Kemudian dia pindah dari sana dan menikahi Stefano Mele. Jadi Stefano Mele ini adalah bapak kandung dari Natalino. Stefano Mele ini adalah seorang laki-laki yang berumur 20 tahun lebih tua daripada Barbara. Saat Barbara diberitakan tewas, Stefano diberitakan sedang berada di rumah karena sakit. Beberapa kekasih dari Barbara dijadikan tersangka atas tewasnya Barbara ini. Bahkan Stefano sempat mengatakan bahwa salah satu dari tersangka itu adalah pelaku yang membunuh Barbara. Kemudian pada tanggal 15 September tahun 1974, ada sepasang kekasih yang bernama Pasquale Genticore yang berumur 19 tahun dan Stefani Pettini yang berumur 18 tahun. Mereka ditembak dan ditusuk hingga tewas di sebuah daerah bernama Borgo San Lorenzo. Ketika itu mereka sedang berhubungan badan di mobil Fiat ya, milik dari Genticore. Mayat Pettini mengalami kekerasan dengan menggunakan batang kayu dan 97 luka tusukan. Beberapa jam sebelumnya, Pettini ini sempat mengatakan pada temannya tentang seorang laki-laki yang membuatnya takut. Menurut teman Pettini yang lain, laki-laki tersebut sempat mengikuti dan mengganggu Pettini dan kekasihnya itu ketika mereka ini sedang menjalani latihan menyetir beberapa hari sebelumnya. Dikabarkan lagi beberapa pasang kekasih yang pernah berada di tempat sama di mana Pettini dan kekasihnya itu dibunuh juga mengatakan bahwa tempat itu memang sering dikunjungi oleh voyeur. Voyeur itu orang yang mendapatkan kepuasan seksual saat melihat orang lain sedang melakukan hubungan seks. Jadi suka ngintip gitu guys. Berikutnya pada tanggal 6 Juni tahun 1981, Giovanni Foggi dan Carmela de Nuccio ditembak dan ditusuk hingga tewas di mobil mereka. Mobil itu saat itu diparkir di dekat Sandici, tempat mereka tinggal. Tubuh de Nuccio ditarik dari mobil dan bagian kemaluannya dipotong menggunakan pisau. Lalu keesokan paginya, ada seorang voyeur muda yang bernama Enzo Spalletti yang juga seorang paramedis dan ayah dari 2 anak. Dia ditangkap karena membicarakan pembunuhan sebelum mayat dari de Nuccio ini ditemukan. Atas kecurigaan dan tuduhan itu, Spalletti akhirnya dihukum penjara atas tuduhan pembunuhan. Namun 3 bulan setelah menjalani masa tahanan, Spalletti dibebaskan karena ternyata pembunuh yang sebenarnya itu melakukan pembunuhan lagi 3 bulan kemudian. 3 bulan tersebut adalah pada tanggal 23 Oktober tahun 1981.
Ada pasangan kekasih yang akan menikah dalam beberapa bulan kemudian ya, yang bernama Stefano Baldi dan Susana Cambi. Mereka ditembak dan ditusuk hingga tewas di sebuah taman di Valenzano. Sama kasusnya seperti Denocchio, bagian kemaluan dari Cambi ini juga dipotong menggunakan pisau. Lalu ada seseorang yang tidak diketahui identitasnya. Dia sempat menghubungi ibu Cambi pada pagi hari setelah pembunuhan itu terjadi. Orang tersebut mengatakan bahwa dia ingin membicarakan tentang Cambi pada ibunya. Beberapa hari sebelum tewas, Cambi ini pernah mengatakan ada seseorang yang berusaha menyiksanya dan bahkan mengejarnya dengan mobil. Lalu pada 19 Juni tahun 1982, pasangan yang juga akan menikah dalam beberapa bulan kemudian ya, yang bernama Paolo Mainardi dan Antonella Migliorini, mereka ditembak di dalam mobil milik Mainardi ketika mereka berada di pinggir jalan di daerah Montespertoli. Mayat Migliorini tidak dimutilasi, bahkan Mainardi yang mengalami luka serius ini, dia masih mampu bertahan hidup saat ditemukan. Walaupun pada akhirnya dia meninggal di rumah sakit beberapa jam kemudian. Dalam kasus ini polisi menduga bahwa pelaku ini sempat mengemudikan mobil dari Minardi beberapa meter dari tempat kejadian. Dia berusaha menyembunyikan mobil ini di semak-semak. Namun saat itu dia kehilangan kendali dan meninggalkannya begitu saja. Lalu pada tanggal 9 September tahun 1983, peristiwa serupa terjadi pada Wilhelm Friedrich Horst Meyer dan Jens Uwe Rusch. Keduanya warga negara Jerman dan mahasiswa di Onnarsbeek. Mereka datang ke Italia untuk merayakan beasiswa yang baru saja didapat oleh Meyer. Saat itu ketika mereka berdua sedang berada di mobil Volkswagen ya milik mereka, ada seseorang menembak mereka. Rusch memiliki rambut yang pirang dan berperawakan kecil sehingga pelaku ini mengira dia adalah seorang perempuan. Namun polisi justru menduga bahwa mereka adalah pasangan gay. Hal itu terbukti dari barang-barang yang berbau pornografi yang ditemukan di dalam mobil mereka. Pada 29 Juli tahun 1984, Claudio Stefanacci adalah seorang mahasiswa jurusan hukum dan kekasihnya yang bernama Pia Gilda Rontini. Mereka ditembak dan ditusuk di mobil milik Stefano Nocci yang diparkir di daerah Vigio. Si pelaku juga memotong bagian kemaluan dan payudara kiri dari Rontini. Ada beberapa laporan yang mengatakan bahwa ada seseorang yang mengikuti si Stefanacci dan Rontini ketika mereka berdua berada di kedai es krim. Hal itu terjadi hanya beberapa jam sebelum mereka tewas. Salah satu teman Rontini yang juga mengatakan bahwa Rontini mengaku telah diganggu oleh seseorang ketika dia bekerja di sebuah bar. Kejadian terakhir dari kasus ini terjadi pada tanggal 7 September tahun 1985. Ada sepasang kekasih dari Prancis yang bernama Jean-Michel Cravechilly dan Nadine Mauriot. Mereka sedang menjalani liburan dengan berkemah di daerah San Casciano. Mauriot ini ditembak dan ditusuk ketika sedang tidur di dalam tenda. Sedangkan Cravechilly ditembak dari jarak dekat ketika dia sedang berusaha untuk kabur. Mayat Mauriot ini dimutilasi dan potongan payudaranya dikirim beserta sebuah surat berisi ejekan kepada seorang jaksa penuntut yang bernama Silvia Della Monica. Isi surat tersebut menyatakan bahwa si pelaku ini menantang pihak setempat untuk segera menemukan korbannya. Namun, ada seseorang yang sedang mencari jamur saat itu menemukan mayat dari Cravechilly ini beberapa jam sebelum surat itu sampai ke meja kantor jaksa penuntut. Polisi pada saat terjadinya pembunuhan yang pertama ya terhadap Antonio dan Barbara, mereka pun langsung mengadakan penyelidikan.
Polisi mendapat informasi bahwa selain sudah menikah dengan Stefano Mele dan berhubungan dengan Antonio Lobianco, Barbara rupanya juga berhubungan dengan 3 orang laki-laki yang berasal dari keluarga yang sama, yaitu Giovanni Salvatore dan Francesco Vinci. Sama seperti Barbara, 3 bersaudara tersebut juga berasal dari Sardinia. Mereka bertiga ini pindah ke Tuscany dan tinggal serta menjadi pekerja biasa di sekitar Florence. Selain itu, mereka juga merupakan penjahat kecil-kecilan, guys. Polisi juga mendapat keterangan yang berbelit-belit dari anak Barbara yang bernama Natalino itu, yang umur 6 tahun tadi, guys. Dia mengaku bahwa pada saat penembakan terjadi, dia melihat ayahnya dan seorang laki-laki yang diduga merupakan Salvatore Vinci sedang berada di tempat kejadian. Namun kemudian pernyataan anak tersebut berubah. Dia mengaku tidak melihat ayahnya sama sekali dan hanya melihat beberapa orang laki-laki yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Selain itu, Natalino mengatakan bahwa dia menuju ke sebuah rumah dengan cara digendong oleh orang asing dan dinyanyikan sebuah lagu yang justru dia sering dengar. Tapi kemudian ceritanya berubah lagi. Dia mengatakan bahwa dia pergi sendiri dengan berjalan kaki, walaupun saat itu dalam keadaan yang sangat gelap. Dari sini polisi menetapkan Stefano Mele sebagai tersangka dengan barang bukti sepasang sarung tangan yang ketika dites menggunakan parafin, sarung tangan tersebut secara positif pernah digunakan untuk menembakkan senjata sebelumnya. Stefano mengakui bahwa dialah yang membunuh Barbara dan kekasihnya Antonio Blanco. Namun kemudian dia menyangkal pengakuannya tersebut. Berikutnya dia mengaku bahwa 3 bersaudara Vinci juga terlibat. Tapi pada akhirnya dia mengakui bahwa dialah pelaku sebenarnya. Stefano juga sempat beralibi bahwa pada saat Barbara dibunuh, dia sedang berbaring di rumah karena sakit. Namun polisi menganggap alibinya itu terlalu lemah. Selain itu, polisi juga menetapkan motif dari Stefano ini melakukan pembunuhan. Dia merasa sudah dikhianati oleh Barbara karena Barbara berselingkuh dengan Antonio. Kemudian gimana nih dengan senjata yang digunakan oleh Stefano untuk membunuh Barbara dan kekasihnya? Stefano bilang bahwa dia itu meninggalkan senjata berjenis Beretta kaliber 22 di tempat kejadian. Namun polisi nggak pernah menemukannya. Tapi pada akhirnya ya, Stefano ini pun diputuskan bersalah karena dia dihukum penjara selama 14 tahun. Hukumannya ini kemudian diperingan karena Stefano dianggap menderita infirmity of the mind. Hal itu menyebabkan dia mengalami disfungsi secara mental dan intelektual. Kemudian pada kasus pembunuhan Pasquale Genticore dan Stefano Pettini, polisi menemukan beberapa fakta. Uang yang ada di dalam dompet Pasquale itu sama sekali tidak dicuri. Pelaku hanya mengambil perhiasan yang saat itu dikenakan oleh Stefania. Selain itu, tubuh dari Stefania ini juga diperkosa dengan batang atau ranting pohon. Hal itu menandakan bahwa pelaku mengalami impotensi. Dia ingin memperkosa tubuh Stefania, tapi dia tidak bisa. Dia melakukannya dengan batang pohon, guys. Walaupun polisi ini mendapat beberapa petunjuk tersebut ya, tapi tetap saja pelaku sulit untuk ditemukan. Mereka menganggap pembunuhan tersebut adalah kasus pembunuhan pertama yang memang dilakukan oleh The Monster of Florence. Nama dari The Monster of Florence ini dibuat oleh kepolisian untuk menamai si pembunuh. Sama seperti pembunuhan terhadap Pasquale Genticore dan Stefano Pettini ya. Dompet milik dari Giovanni Faggi yang dibunuh bersama kekasih yang bernama Carmela Denuccio juga sama sekali tidak disentuh. Pelaku justru sempat mengambil barang-barang milik Camelia dan sengaja mencecerkannya di sekitar mobil tempat mereka dibunuh. Polisi juga menemukan selongsong peluru Winchester dengan embos huruf H di belakangnya yang berasal dari senjata yang sama yang digunakan pada pembunuhan sebelumnya, yaitu berjenis Beretta kaliber 22. Hingga dari sini polisi kemudian yakin
bahwa pembunuhan terhadap Pasquale Genticore dan Stefania Pettini ada hubungannya dengan pembunuhan terhadap Giovanni Faggi dan Camelia De Nuccio yang terjadi pada Juni tahun 1981. Pelaku juga diduga berperawakan kuat dan tegap karena korban perempuan tidak diseret melainkan diangkat, guys. Dikeluarkan dari mobil dengan cara diangkat dan kemudian dibawa ke tempat korban perempuan tersebut ditemukan. Penyelidikan yang dilakukan kepolisian ini kemudian mengarah ke para voyeur yang suka bersembunyi di semak-semak. Mereka suka mengintip orang beraktivitas cabul gitu. Ada seorang voyeur yang bernama Enzo Spalletti yang merupakan seorang suami dan seorang ayah. Dia ditahan karena dia cenderung bungkam saat ditanya tentang apa yang dilakukannya ketika sedang berada di semak-semak pada suatu malam. Dia juga menyangkal saat seorang saksi melihatnya memarkir mobil di tempat pembunuhan terakhir terjadi. Karena hal itu kemudian oleh polisian dia pun dijadikan tersangka dan merupakan The Monster of Florence yang sebenarnya. Karena dia dianggap telah mengetahui pembunuhan yang sudah terjadi sebelum berita tentang pembunuhan tersebut disiarkan di radio dan surat kabar. Dari mana coba dia tahu hal itu? Pada pembunuhan yang terjadi di bulan Oktober tahun 1981 terhadap Stefano Baldi dan Susana Cambi, polisi masih menduga pelakunya adalah The Monster of Florence juga. Karena sama seperti di dua pembunuhan sebelumnya ya, isi dompet mereka ini dikeluarkan dan sengaja dicecerkan doang gitu, tapi tidak ada satupun uang yang diambil oleh si pelaku. Barang bukti berupa jejak sepatu berukuran 44 juga ditemukan di sekitar tempat kejadian. Ini menandakan bahwa The Monster of Florence memang berperawakan besar. Kemudian polisi dengan terpaksa ya harus membebaskan Enzo Spalletti setelah dituduh sebagai The Monster of Florence. Karena ternyata saat Spalletti ini masih berada di dalam tahanan, pembunuhan dengan modus yang sama masih terjadi. Berarti pelakunya kan jelas bukan Enzo. Berikutnya pada pembunuhan yang terjadi terhadap Paolo Mainardi dan Antonella Migliorini ya, itu yang terjadi pada tahun 1982. Polisi berpendapat bahwa pada pembunuhan kali ini pelaku tidak mempunyai banyak waktu dalam menjalankan aksinya. Korban laki-laki bahkan sempat kabur dan dibawa ke rumah sakit, walaupun akhirnya dia meninggal beberapa jam kemudian. Setelah pembunuhan tersebut terjadi, ada sebuah amplop sampai di kantor polisi Carabinieri. Amplop tersebut berisi clipping-clipping artikel tentang pembunuhan yang terjadi pada tahun 1968. Dan kasus pembunuhan tersebut mengantarkan Stefano De Mel ke sel penjara. Dari dalam amplop tersebut juga ditemukan ada 2 buah selongsong peluru yang karakteristiknya itu sama seperti selongsong peluru yang digunakan pada pembunuhan tahun 1974 dan tahun 1981. Ini berarti menunjukkan bahwa ada pelaku lain selain Stefano Mele yang memang menjadi pelaku beberapa pembunuhan berikutnya dan menggunakan senjata yang sama. Karena saat dilakukan pencarian barang bukti pada pembunuhan Barbara Rocci dan Antonio Bianco, polisi tidak menemukan senjata yang digunakan untuk membunuh mereka. Lalu kepolisian ini mencurigai Francesco dan Salvatore Vinci sebagai tersangka. Mobil milik Francesco Vinci ditemukan di sebelah selatan Tuscany dan berada tersembunyi di balik semak-semak. Francesco Vinci akhirnya ditahan dengan dugaan sebagai The Monster of Florence. Berarti udah 2 orang nih guys yang dianggap sebagai The Monster of Florence ya. Walaupun pihak kepolisian sudah menangkap Francesco Vinci dan dinyatakan sebagai tersangka The Monster of Florence yang sebenarnya, namun ternyata pembunuhan dengan modus operandi yang sama masih terjadi. Pembunuhan berikutnya itu terjadi pada tanggal 9 September tahun 1983. Pembunuhan dilakukan terhadap Wilhelm Friedrich Horstmeyer dan pasangan gaynya yang bernama Jens Uwe Rusch. Polisi saat itu sempat memeriksa lubang peluru pada kaca van milik korban. Dari sini polisi mendapat petunjuk baru tentang tinggi badan si pelaku yang diperkirakan sekitar 180 cm.
Dengan adanya kasus ini, maka terpaksa polisi pun membebaskan Francesco Vinci karena jelas bukan dia pelakunya ya. Kemudian polisi ini menahan Salvatore Vinci, kakak dari Francesco Vinci, lalu Giovanni Mele, kakak dari Stefano Mele, dan Piero Mocciari yang merupakan saudara ipar Stefano Mele. Walaupun Giovanni Mele dan Piero Mocciari bukan klan Vinci atau keluarga Vinci, namun keduanya ini sempat disebut-sebut oleh Stefano Mele ketika dia ditangkap dan diinterogasi polisi perihal pembunuhan yang terjadi pada tahun 1968. Menurut polisi, satu-satunya motif yang Giovanni Mele dan Piero Mocciari miliki jika mereka berdua memang terlibat di pembunuhan pada tahun 1968 itu ya, adalah mereka sudah gerah dengan perilaku Barbara Locci yang kerap bergonta-ganti pasangan dan membuat malu nama keluarga mereka. Selain itu juga berarti mereka berdua menjadi tersangka dalam kepemilikan senjata yang digunakan dalam beberapa pembunuhan berikutnya. Tapi lagi-lagi, tahu nggak guys, kepolisian terpaksa harus membebaskan lagi mereka bertiga. Karena sejak mereka ditahan di dalam penjara, ada 2 kasus pembunuhan lagi yang kembali terjadi. Gimana sampai sini kalian udah cukup pusing? Karena gue sudah cukup pusing guys. Makanya gue minta kalian ikut memecahkan nanti ya kasus ini, kira-kira siapa pelakunya nih. Kita lanjut. Pada saat mereka bertiga di penjara itu, ada satu kasus pembunuhan lagi yang terjadi terhadap pasangan yang bernama Claudio Stefanacci dan Pia Rontini. Polisi menemukan 2 petunjuk dalam kasus ini. Yang pertama adalah sidik jari yang menempel pada kap mobil depan. Hal ini menjadi bukti bahwa pelaku pembunuhan menggunakan senjatanya dengan tangan kanan dan tangan kirinya menyentuh mobil. Lalu petunjuk yang kedua adalah tanda bekas lutut yang berada di bagian sisi mobil milik korban, yang berarti bahwa pelaku memiliki tinggi badan yang sama dengan perkiraan polisi pada petunjuk yang didapat dari pembunuhan sebelumnya, pembunuhan yang dilakukan terhadap pasangan G yang dibunuh di dalam van itu. Di pihak kepolisian ada seorang ahli kriminologis yang bernama Francesco Di Fazio. Francesco Di Fazio ini menggambarkan karakter dari monster The Florence ya. Dia ada beberapa perkiraan. Pertama, The Monster of Florence merupakan pembunuh tunggal. Kedua, dia adalah seorang bujangan yang tidak memiliki hubungan tertentu dengan perempuan atau bahkan dengan orang lain. Ketiga, dia mengalami disfungsi seksual. Keempat, dia berumur sekitar 40 tahun pada saat tahun 1985. Kelima, dia menggunakan tangan kanan. Keenam, dia lebih mampu menggunakan pisau daripada senjata. Ketujuh, dia membunuh dengan nafsu. Artinya saat membunuh itu mampu memberikannya kepuasan dan kesenangan. Nomor 8, dia tidak mempunyai pekerjaan tetap. Selain itu, pihak kepolisian dari Florence juga meminta bantuan pihak FBI. Hingga pihak FBI pun membantu mereka turun tangan untuk menyelidiki kasus ini. Sampai pihak FBI menemukan beberapa kesimpulan tentang siapa Monster of Florence. Lalu berdasarkan karakteristik yang dideskripsikan kedua sumber tersebut, didapatlah sebuah sketsa wajah yang diduga merupakan The Monster of Florence yang sebenarnya. Tak berselang lama setelah pembunuhan terakhir terjadi, pihak kepolisian menerima surat yang isinya mendorong mereka untuk memeriksa seseorang yang bernama Pietro Paccioni. Jadi polisi ini mendapatkan surat kaleng guys dari masyarakat. Nama dari Pietro Paccioni ini muncul setelah pihak kepolisian melakukan penyelidikan dengan menyaring nama-nama narapidana yang didapat dari semua penjara di Italia yang pernah didakwa bersalah melakukan kejahatan seksual dan sudah dibebaskan sebelum 8 pembunuhan itu terjadi. Dari catatan kejahatannya, Pietro Paccioni ini ternyata pernah dipenjara selama 13 tahun atas kasus pembunuhan yang dilakukan terhadap seorang laki-laki pada tahun 1951. Saat itu Pietro Paccioni ini berumur 26 tahun.
Selain itu, Pacciani ini juga didakwa bersalah atas kekerasan fisik yang dilakukannya terhadap istrinya. Namun ada hal yang menarik dari Pacciani ini. Dia memiliki hobi melukis, menggambar, dan menulis puisi. Kombinasi antara karakter Pacciani ini yang buas dan primitif dengan kecenderungan yang artistik yang dimilikinya bisa membuat polisi berkesimpulan bahwa Pacciani merupakan pelaku dari semua pembunuhan yang terjadi. Kemudian berdasarkan bukti yang tidak langsung, Pacciani menjalani persidangan yang pertama dan dia dinyatakan bersalah pada tahun 1994. Saat itu persidangannya juga disiarkan secara langsung oleh stasiun TV setempat. Pada persidangan sebelumnya, jaksa penuntut ini sempat menyajikan barang bukti yang dipakai untuk menyeret Pietro Pacciani ini. Di antara dari barang bukti itu adalah satu buku catatan dan sabun cuci buatan Jerman yang diduga merupakan milik dari korban pembunuhan yang bernama Wilhelm Friedrich Meyerhorst dan Jens Uwe Ries. Lalu ada lagi peluru kaliber 22 yang ditanam di perkebunan milik dari Pacciani. Ketiga, ada beberapa saksi yang melihat mobil yang diduga milik Pacciani diparkir di tempat kejadian pembunuhan. Lalu keempat, ada fakta bahwa Pacciani ini pernah tinggal di daerah yang dekat dengan tempat kejadian pembunuhan. Namun guys ya, ketika Pacciani ini mengajukan banding, bukti-bukti tersebut dianggap lemah. Karena itu Pacciani dinyatakan tidak bersalah dan dia pun kemudian dibebaskan pada tahun 1996. Selain itu ada juga beberapa alasan yang menyatakan bahwa Pacciani bukan Monster of Florence yang sebenarnya. Alasan itu pertama adalah Monster of Florence ini dianggap mengalami disfungsi seksual kan ya. Namun Pacciani justru adalah seorang maniak seks dan memiliki istri, beberapa kekasih, bahkan diketahui sering mengunjungi tempat prostitusi. Lalu yang kedua, The Monster of Florence ini kan tidak mengambil satupun barang berharga milik korban. Sedangkan Pacciani ini akan melakukan apapun untuk mendapatkan uang. Lalu ketiga, Pacciani sudah berumur 60 tahun pada tahun 1985. Jadi dengan kondisi fisik yang sudah tua itu, dia tidak mungkin mampu mengejar korban yang bernama Jean-Michel Cravecilli itu yang merupakan seorang atlet. Jadi si Michael ini salah satu korban yang sempat lari menyelamatkan diri kemudian meninggal di rumah sakit itu loh guys. Lalu yang keempat, tinggi The Monster of Florence ini kan diperkirakan 180 cm ya, sedangkan tinggi dari Pacciani ini hanya 160 cm. Lalu Pacciani ini mempunyai alibi saat pembunuhan sebelum tahun 1985 itu terjadi, hingga Pacciani pun akhirnya dibebaskan. Keputusan itu sangat tidak memuaskan jaksa penuntut umum hingga dia pun melakukan banding untuk diadakan persidangan yang kedua. Permintaan itu pun disetujui oleh hakim dan dilakukanlah persidangan yang kedua. Di persidangan yang kedua ini, jaksa penuntut umum mengajukan 3 orang saksi. Ketiga saksi tersebut adalah seorang PSK yang bernama Gabriella Girbelli, kemudian mucikarinya yang bernama Norberto Galli, dan teman Pacciani yang bernama Giancarlo Lotti. Girbelli dan Galli mengaku sempat melihat mobil milik Lotti diparkir tepat di daerah tempat pembunuhan pada tahun 1985 terjadi. Dari sini polisi menginterogasi Lotti dan dia mengaku memang pernah berada di beberapa tempat kejadian pembunuhan yang dilakukan oleh The Monster of Florence. Selain itu Lotti juga mengaku bahwa Pacciani yang menembak para korban dan yang melakukan mutilasi terhadap para korban perempuan itu adalah teman dari Pacciani yang bernama Mario Vanni. Pada awalnya, Lotti ini mengaku bahwa tugasnya hanya memastikan tidak ada seorang pun yang melihat Pacciani dan Vanni melakukan pembunuhan. Tapi belakangan dia mengaku bahwa dia juga sempat menembak 2 korban yang merupakan warga negara Jerman yang berada di dalam mobil van. Kemudian Giancarlo Lotti dan Mario Vanni ini dihukum dan dijebloskan ke dalam penjara. Dan setelah mendengar semua tuduhan yang dilontarkan oleh Lotti, persidangan baru untuk Pietro Pacciani pun dijadwalkan. Namun Pacciani keburu meninggal karena serangan jantung pada tahun 1998. Hingga sampai saat ini ya, identitas dari The Monster of Florence ini masih tidak diketahui guys.
Namun kasus ini masih terbuka dan terus diselidiki. Ya paling enggak video ini bisa ngisi waktu kalian aja ya, dan bisa menghibur kalian. Terima kasih atas waktunya. Thank you and see you.